Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dengan NIM A1D1180011, ruang 1, semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Iptek bagi berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa diganti dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Nah, seperti sekarang kita ketahui bahwa di perusahaan-perusahaan besar tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi sudah menggunakan tenaga-tenaga robot atau mesin. Kita masuk kepada iptek dan peradaban manusia. Teknologi diciptakan manusia melalui penerapan exercise budidaya akalnya. Manusia harus memberdayakan akal pikirannya dalam mereka teknologi berdasarkan rasio atau nawar dan kemudian membuatnya, meyasanya menjadi suatu produk yang konkret. Kemudian tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teknologi tinggi. Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan baru. Contohnya itu komputer, bioteknologi, dan satelit komunikasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi media, yaitu suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat dengan lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. Yang terakhir atau yang ketiga, teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatannya yang digunakan sederhana, dan pelaksanaan yang bersifat padat karya. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Pemenuhan kebutuhan primer itu yaitu terdapat tiga, sandang, pangan, dan papan. Kemudian pemenuhan kebutuhan sekunder terdapat ada empat, yaitu pada bidang industri, memenuhi kebutuhan masyarakat secara massal. Kemudian yang kedua, bidang transportasi, mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian yang ketiga, bidang komunikasi, menghubungkan manusia dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bidang kesehatan, menjamin kesehatan setiap masyarakatnya. Kita masuk pada peran iptek dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada bidang ekonomi terdapat dampak positif dan dampak negatif. Banyak sekali dampak positif dan dampak negatif. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu dampak positif, adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, kemudian produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemudian adanya dampak negatif, di antaranya yaitu yang pertama, terbukanya pasar bebas. Yang kedua, terjadinya pengangguran. Yang keempat, banyak sekali masyarakat bersifat konsumtif. Pada bidang sosial, terdapat juga ada dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya, dampak positif yang pertama meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, kenakalan dan tindak penyimpangan. Yang kedua, kelemahan, rasa gotong royong, dan saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang terakhir yaitu manusia menjadi sangat malas karena adanya teknologi-teknologi ini. Kemudian bidang terakhir yaitu bidang budaya. Bidang budaya juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Di antaranya yaitu yang pertama, dampak positif. Semakin berkembangnya daya pikir individu dalam suatu bidang, baik segi ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada kemampuan individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi. Dampak negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencarian yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula. Kemudian bidang kedua yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif, yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Pusat pendidikan tidak hanya dilakukan oleh guru pada saat ini, tetapi juga bisa dilakukan
menggunakan internet. Kemudian pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan sangat cepat. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Seperti yang saya lakukan saat ini, sistem pembelajarannya menggunakan daring atau dalam jaringan. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi dan industri. Nah, pada bidang ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari bidang ini yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki skill dan pengetahuan yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu bersifat konsumtif. Nah, bidang yang keempat yaitu bidang politik. Dampak positifnya yaitu timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Pada bidang terakhir yaitu bidang sosial dan budaya. Pada bidang ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama dampak positif yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri dan sebagainya. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu ada kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.